Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Nikmat mata saja kita gak bisa menghitungnya, hadirin. Lalu bagaimana dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat hidayah? Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan kita padukan dengan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dan kekhilafan kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di penghujung bab uquqil walidain, durhaka kepada orang tua. Sebuah bab yang sangat penting, dan kita sedang membahas bahwa bab ini dan bab sebelumnya menunjukkan pentingnya akhlakul karimah, dan akhlak al-karimah itu salah satu tujuan dari kita belajar, tujuan dari kita kajian, tujuan dari kita belajar Riyadhus Shalihin dan buku-buku para ulama. Bukan hanya agar kita tahu, bukan hanya agar kita mengerti, bukan hanya agar kita menghafal, tapi juga tujuan, di antara tujuan utamanya dan pokoknya adalah agar akhlak kita berubah, agar akhlak kita menjadi lebih baik, agar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Dan itulah salah satu tujuan utama dari tarbiyah atau pendidikan di dalam Islam. Bahkan itulah salah satu tugas pokok Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini adalah hal yang merupakan pokok ajaran dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita pun memberikan perhatian penuh dalam masalah ini. Dan ini juga nasihat dari para ulama kita. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan juga bahwa dasar dari akhlak yang mulia adalah iman yang benar dan akidah yang sahihah. Setiap akhlak yang mulia itu harus lahir dari rahim iman, tauhid, dan akidah yang benar. Dan itulah yang seharusnya terjadi. Itulah yang menjadikan akhlak kita utuh, bukan hanya zahir, bukan hanya di depan tapi juga di belakang, bukan hanya zahir tapi juga batin, zahiran dan batinah. Dan hadirin Allah muliakan, dan itulah kunci dari akhlak mulia dari para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Kenapa akhlak mereka begitu indah, bahkan akhlak terbaik yang pernah dicatat dalam sejarah umat kita? Karena tentu saja mereka adalah generasi yang paling beriman, generasi yang paling bertauhid, dan iman dan akidah mereka adalah iman terbaik dari umat-umat setelah mereka. Maka konsekuensinya akhlak mereka adalah akhlak yang terbaik. Kita akan lanjutkan pilar yang kedua atau pondasi yang kedua. Kata para ulama, wa natiju takalif syar'iyyati min nahiyatin thaniyah. Akhlak yang mulia pun juga lahir atau tumbuh dari pondasi takalif syar'iyyah. Lahir dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seseorang itu mengamalkan perintah dan larangan, do's and don'ts yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, Allah Subhanahu wa taala bakukan, Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam terangkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita akan berakhlak mulia secara otomatis. Jadi tanpa harus kita pikir ribet-ribet gimana cara berakhlak mulia, ya udah Anda amalin aja tuh gitu. Anda amalin. Jadi kalau Anda amalkan ketakwaan gitu ya, kalau Anda jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu secara otomatis akhlak yang mulia itu akan lahir. Akhlak yang mulia itu akan lahir. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan perintah atau meninggalkan sebagian perintah dan mengerjakan sebagian larangan, otomatis akhlak kita akan menurun. Ya contoh aja hadirin sekalian Allah muliakan, kalau kita benar-benar, kalau ketika Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita sholat dengan khusyuk, kita sholat dengan khusyuk. Allah perintahkan kita sholat dengan tadabbur, memahami makna dan apa yang kita baca, lalu apa sih hikmah dari gerakan-gerakan sholat tersebut, maka otomatis akhlak kita akan berubah. Itu otomatis. Allah yang kasih garansi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketika salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti akhlak kita oke apa enggak? Oke. Akhlak kita bagus apa tidak? Bagus. Akhlak kita bagus. Jadi itu secara otomatis gitu loh. Itu secara otomatis. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu loh. Nggak usah jelimet-jelimet berpikir. Contoh yang lain misalnya puasa ya. Puasa, ketika Allah perintahkan kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu kita benar-benar puasa, dan puasanya bukan hanya puasa zahir aja, tapi benar-benar kita puasa zahiran wa batina. Maksudnya berpuasa dengan fisik kita dan dengan hati kita. Maka secara otomatis akhlak kita akan baik gitu loh. Karena untuk mencapai puasa yang benar-benar di level yang tinggi, maka kita masih ingat sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, man lam yada' qawla zur wal amala bih, man lam yada' qawla zur wa amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan dosa, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tuh nggak butuh ketika dia berpuasa. Allah nggak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumannya.
Jadi nggak ada gunanya makan dan minuman yang dia tinggalkan, nggak dapat pahala dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan kualitas puasa yang baik, maka Anda tidak boleh berbicara dusta, dan Anda tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan otomatis ketika seseorang meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan yang tercela, agar puasanya diterima oleh Allah, agar puasanya punya kualitas yang baik, maka secara otomatis akhlaknya akan mulia. Bukankah salah satu akhlak yang tercela adalah dusta, kebohongan, dan sebaliknya akhlak yang mulia adalah kejujuran, dan begitu seterusnya. Jadi dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu otomatis akhlak kita akan baik. Akhlak kita akan baik, hadirin Allah muliakan. Begitu juga dengan haji misalnya. Haji, dengan kita mengejar haji yang mabrur, otomatis akhlak kita akan baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan, Allah berfirman, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, dan haji dilaksanakan di bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang difardukan haji, diwajibkan haji, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidal, tidak ada rafath dan tidak ada kefasikan dan tidak ada perdebatan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi Allah melarang kita rafath, melarang kita melakukan kefasikan dan jidal dan debat kusir pada saat haji, karena kita debat kusir dalam masalah haji. Dan kita tahu bersama-sama rafath adalah pendahuluan menuju hubungan intim, dan fusuk adalah dosa, kemaksiatan, dan jidal debat kusir. Otomatis ketika seseorang meninggalkan tiga hal ini dalam melaksanakan hajinya, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengerjakan haji yang mabrur agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis selama haji dan hajinya itu akan memberikan inspirasi, akan memberikan power, sehingga dia bisa berakhlak yang mulia di haji maupun setelah haji. Bayangin orang selama haji itu tidak menjaga dirinya dari debat kusir, menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang fasik, ucapan yang dosa, yang maksiat, lalu juga dia tidak rafath. Itu kan luar biasa, hadirin. Hajinya otomatis berkualitas dan secara otomatis dia berhaji dengan kualitas yang baik dan akhlak yang mulia. Otomatis. Dan ketika dia merasakan kenikmatan dan keberkahan memiliki pola seperti itu, maka pola itu akan dibawa ke tanah airnya atau ke kampung halamannya, lalu dia terapkan itu terus. Dia tidak fasik, dia tidak melakukan dosa, dia tidak bermaksiat dan dia juga menghindari debat kusir. Jadi hadirin Allah muliakan, ternyata benar-benar apa yang dikatakan Nabi SAW itu bukan isapan jempol, itu real. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena seluruh ajaran Rasulullah SAW itu mengajarkan atau fungsinya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu yang Nabi kita alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin punya akhlak yang mulia, kita harus dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita harus mengamalkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada kita atau tetapkan kepada kita, dan berarti kita harus belajar. Dan salah satunya Riyadhus Shalihin, karena Riyadhus Shalihin mengajarkan sunnah Nabi SAW, atau Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin mengajarkan kita sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ini daily activity yang kalau kita kerjakan itu di setiap hari, otomatis tanpa harus mikir ribet-ribet, akhlak kita berubah.
Ya, simpel aja kalau kita amalkan seluruh dalil dan seluruh hadis dalam bab berbakti kepada orang tua, dan kita menjaga diri kita ketika kita mempelajari seluruh dalil tentang durhaka kepada orang tua, otomatis hubungan kita dengan orang tua akan baik, dan orang tua kita akan melihat anakku tuh akhlaknya mulia ya, anakku tuh akhlaknya masya Allah, secara otomatis. Jadi yang kita butuhkan adalah belajar lalu amalkan, belajar lalu amalkan, belajar lalu amalkan, dan yang kita pelajari adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid, yang sesuai, yang ada dalilnya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Itu otomatis semua berubah. Itu yang perlu kita renungkan dan resapi, hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan itulah pilar yang kedua, mari kita terus belajar dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa cukup, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.